Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tania Official dimanapun berada, terima kasih telah kembalinya ke channel YouTube kami. Channel menyajikan kisah-kisah Islami, kisah para nabi dan rasul Allah, serta kisah para ulama. Baiklah sobat semua, yang dirahmati Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di video kali ini kita akan membahas tentang Nabi Kirgis yang dibunuh sebanyak 70 kali dan tetap hidup dengan izin Allah. Beginilah kisahnya. Kisah Nabi Kirgis yang melawan Raja Kafir dan meninggal syahid. Dikisahkan dari lensa Aswaja, pada zaman dahulu terdapat seorang raja yang bernama Dafria. Dia merupakan raja yang menyembah berhala, dan pada suatu hari ia membangun sebuah istana megah yang di dalam dihiasi dengan berhala yang berhiaskan permata dan mutiara. Berhala tersebut diberikan minyak wangi-wangian. Di dalam istana tersebut, dibuat sebuah gundukan tanah yang di dalamnya berisi kobaran api. Satu persatu rakyatnya diperintahkan untuk masuk ke dalam istana dan menyembah berhala yang ada. Jika ada rakyat yang menolak, maka mereka akan langsung dimasukkan dalam gundukan tanah yang berisi kobaran api tersebut. Setelah itu Allah SWT kemudian mengutus seorang nabi yang bernama Kirgis. Ia diutus Allah agar mengajak raja tersebut untuk menyembah Allah SWT. Nabi Kirgis kemudian langsung menghadap pada raja tersebut dan kemudian mencoba untuk mengajaknya. Nabi Kirgis kemudian bertanya, "Mengapa engkau menyembah berhala padahal dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat dan tidak bisa memenuhi kebutuhanmu sendiri?" Lalu Raja Darian menjawabnya, "Sejak aku menyembah berhala itu, aku mempunyai kerajaan dan hartaku menjadi berlimpah. Sedangkan kamu, apa yang telah kamu dapatkan dengan menyembah Tuhanmu itu? Kamu tidak mempunyai harta dan kemewahan seperti yang aku punya. Tidak nampak sedikit pun kenikmatan yang kamu dapatkan." Kemudian Nabi Kirgis berkata, "Sesungguhnya nikmat di dunia itu akan hilang saat kita meninggal, dan Tuhanku telah memberikan nikmat di akhirat dalam surganya Allah." Setelah itu, diskusi dan debat panjang masih terjadi di antara mereka sampai akhirnya Raja Daria murka dan memerintahkan pasukannya untuk membunuh Nabi Kirgis. Ia kemudian memerintahkan pasukannya untuk mendidihkan air dalam bejana besar, lalu menumpahkan air mendidih itu pada tubuh Nabi Kirgis. Dan seketika itu juga tubuh Nabi Kirgis langsung meleleh. Bahkan belum cukup, raja juga memerintahkan anak buahnya untuk menyisir tubuh Nabi Kirgis dengan sisir besi hingga tidak tersisa daging pada tubuh Nabi Kirgis, yang hanya tersisa tulang betulang. Allah dengan keagungan dan kekuasaannya kemudian menghidupkan kembali Nabi Kirgis. Kemudian Nabi Kirgis kembali berseru pada sang raja dengan suara keras, "Hai kafir, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Melihat keajaiban itu, Raja Daria tak justru beriman. Ia malah semakin murka dengan Nabi Kirgis dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya kembali. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengambil 6 paku besar dari besi. Sebuah paku kemudian ditancapkan pada tangan Nabi Kirgis dan 2 paku ditancapkan pada kedua kaki Nabi Kirgis. Kemudian 1 paku ditancapkan pada bagian kepala dan 1 paku ditancapkan pada bagian dada Nabi Kirgis. Dan akibatnya Nabi Kirgis pun kembali meninggal. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar kemudian memerintahkan para malaikat untuk melepaskan paku-paku yang tertancap pada bagian tubuh Nabi Kirgis. Dengan kuasa Allah, Nabi Kirgis pun kemudian hidup kembali seperti semula tanpa luka. Nabi Kirgis kembali berkata pada sang raja, "Hai kafir, katakanlah tidak Tuhan selain Allah." Raja kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengambil sebuah kuali yang besar yang di dalamnya terdapat air yang sangat mendidih. Nabi Kirgis kemudian dilempar ke dalam kuali dan membuatnya langsung meninggal seketika. Tetapi dengan kuasa Allah, Nabi Kirgis kemudian dihidupkan kembali seperti semula tanpa luka dan kemudian keluar dari kuali tersebut. Setelah itu perlakuan sang raja kepada Nabi Kirgis sama. Ia terus-menerus mencoba membunuhnya sampai 70 kali dengan berbagai cara yang sungguh sangat mengerikan. Tetapi atas kuasa Allah, Nabi Kirgis tetap hidup kembali seperti sedia kala. Selain itu ada pula yang meriwayatkan jika pembunuhan berlangsung sampai 100 kali, tetapi Nabi Kirgis tetap hidup lagi atas kuasa Allah. Kemudian Raja Darian menghentikan perbuatannya itu dan ia berkata, "Aku ada permintaan kepadamu. Jika engkau menuruti permintaanku, maka aku akan menuruti semua permintaanmu." Nabi Kirgis bertanya, "Apa permintaanmu?" Raja Daria menjawab,
Aku mau engkau bersujud kepada berhalaku satu kali saja. Nanti setelah itu aku akan berikan semua yang kau inginkan dan aku akan melakukan semua perintahmu termasuk menyembah Tuhanmu itu. Mendengar hal itu, Nabi Jirkis hanya terdiam dan tidak menjawab apapun. Rakyat Dariah menganggap diamnya Nabi Jirkis merupakan ungkapan setuju. Lalu raja berkata lagi, "Wahai Jirkis, aku telah menyiksamu dengan berbagai macam siksaan dan banyak menyakitimu. Masuklah ke rumahku agar engkau dapat beristirahat malam ini." Dan di malam itu Nabi Jirkis kemudian pergi ke rumah sang raja. Beliau pun beristirahat dan melakukan sholat di sana. Kemudian pada malam harinya ia membaca kitab Zabur hingga terbitnya fajar. Saat beliau membaca kitab Zabur, suara terdengar oleh sang istri raja yang menyentuh hatinya. Istri raja kemudian menangis terseduh-seduh setelah mendengar bacaan dari Nabi Jirkis. Kemudian istri raja mendatangi Nabi Jirkis untuk bertobat dan memeluk ajaran agamanya. Ia melakukan hal ini tanpa pengetahuan dari Raja Dariah. Pagi harinya raja mengajak Nabi Jirkis ke tempat berhalanya, namun ia saat itu hanya diam. Raja kemudian menjadi jengkel dan memasukkan Nabi Jirkis ke dalam rumah seorang perempuan tua. Di dalam rumah perempuan itu terdapat seorang anak yang tuli, bisu dan buta. Di rumah tersebut tidak dapat makanan sama sekali dan tidak ada yang diperbolehkan untuk memberikan makanan. Saat beliau mulai merasa kelaparan, ia melihat sebuah kayu di dalam rumah itu. Lalu ia pun kemudian berdoa kepada Allah. Batang kayu itu pun kemudian menutupi daun yang selanjutnya berbuah dengan bermacam-macam jenis buah segar. Lanjut seperti semula ketika perempuan tersebut melihat hal itu, kemudian langsung mengimani ajaran agama Nabi Jirkis. Ia juga meminta agar mendoakan anaknya menjadi normal. Nabi Jirkis pun berdoa kepada Allah. Allah kemudian mengabulkan doa Nabi Jirkis dan menyembuhkan anak tersebut. Nabi Jirkis kemudian memanggil anak tersebut dan anak itu langsung menjawab, "Labai, wahai utusan Allah." Nabi Jirkis kemudian berkata kepada anak tersebut untuk pergi ke tempat berhala dan mengatakan bahwa Jirkis memanggilnya. Singkat cerita, buat semua, anak tersebut pergi ke tempat berhala yang jumlahnya 70. Anak tersebut kemudian mengatakan bahwa Jirkis memanggilnya. Atas kuasa Allah, berhala tersebut berjalan menuju Nabi Jirkis dengan berjalan menggunakan kepala terpusat terbalik. Sampai pada malam kemudian, berhala tersebut hancur oleh Nabi Jirkis yang menghantarkan kakinya. Saat itu, istri raja juga menyaksikan hal tersebut. Istri raja kemudian kembali ke istana dan berseru di hadapan raja, "Wahai penduduk negeri, kasihanlah diri kalian sendiri. Ikutilah ajaran Nabi Jirkis." Raja Dariah tetap bersikukuh dan tidak mempercayainya. Istrinya kemudian berkata, "Itu karena kamu adalah orang yang celaka dan aku adalah orang yang beruntung." Raja Dariah yang jengkel kemudian memerintahkan pasukannya untuk membunuh istrinya. Di sisi lain, Nabi Jirkis bermunajat, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah merasakan gangguan yang orang-orang kafir selama 70 tahun lamanya. Dan supaya tidak tersisa lagi kemampuanku setelah hari ini, maka berikanlah kepadaku mati syahid dan azablah mereka semua." Dan tak lama kemudian datanglah utusan istana kepada Nabi Jirkis. Mereka kemudian langsung menusukkan pedang ke tubuhnya. Seketika juga itu, Nabi Jirkis meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah. Setelah itu turunlah api yang berkobar dari langit yang kemudian membakar istana raja hingga habis. Raja dan para pengikutnya wafat dan mati dalam keadaan mengenaskan. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih sobat semua yang telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.